Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Ini adalah video pertama kali aku di YouTube channel ini. Hari ini aku mau membagikan cerita tentang perjuangan jerawat di muka aku. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel aku ya, supaya aku semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, aku mulai cerita dari awal muka aku bermasalah. Jadi, tipe kulit muka aku itu adalah berminyak dan berminyak, sensitif, dan gampang berjerawat gitu. Nah, awalnya waktu aku sekolah SMP kelas 3, aku tuh cuek gitu orangnya, nggak peduli gitu, kayak kalau kita tuh harus jaga muka, kita harus rajin cuci muka gitu. Nah, aku tuh cuek banget. Bahkan teman-teman aku dulu sering banget kayak nyaranin gitu, Kak, coba dong cuci muka pakai sabun muka ini gitu, biar muka lo nggak berjerawat gitu, nggak berminyak gitu. Nah, dulu tuh aku tuh kayak ya udahlah gitu, cuek aja gitu, kayak nanti ini jerawat bakal hilang dengan sendirinya kok gitu. Nah, akhirnya pas aku lulus SMP, kan kita ada acara wisuda gitu ya. Nah, pas acara wisuda gitu, teman-teman aku tuh kayak excited banget gitu, kayak make up ke mana salon gitu. Wajar sih ya gitu, tapi tuh aku kayak yang cuek gitu, karena aku ngerasa dalam muka aku mau diapain juga nggak pantas gitu, karena biasa aja. Jadi kecuekan aku tuh membuat aku tuh kayak nggak peduli gitu. Akhirnya kita wisuda gitu. Nah, di situ aku baru sadar gitu, kayak teman-teman aku tuh kok mukanya cakep-cakep banget gitu ya. Itu waktu zaman SMP, tapi aku kembali lagi dengan kecuekanku, kayak ya udahlah, nanti juga bakal hilang sendiri. Nah, aku masuk ke SMK kelas 1. Nah, jerawat aku tuh makin timbul. Muka aku tuh berminyak banget. Mungkin kalau dikiloin bisa kali ya sekilo. Nah, pas aku masuk SMK, temen aku ini ada yang nyaranin ke aku, Kak, coba deh pakai produk ini. Oke lah, karena saat itu muka aku jerawatan banget, terus kusam. Akhirnya aku coba tuh pakai, karena di dia ini cocok. Oke, aku pakai. Nah, krim itu ini, dan menurut aku gampang untuk dicari di kayak di Indomaret, Alfamart gitu. Nah, aku pakai merek, pertama kali aku pakai adalah merek Pond's. Oke, aku cari krim Pond's sama pembersih wajahnya gitu. Jadi merek Pond's aku beli karena aku nggak begitu paham gitu ya, krim mana yang cocok untuk mukaku gitu. Aku hanya ya udah asal beli aja gitu. Nah, nanti foto Pond'snya yang apa gitu aku taruh di sini ya. Nah, pas udah aku beli nih, kan katanya krim Pond's itu bisa untuk siang dan malam. Nah, aku kan orang nggak mau ribet, ya udah deh aku beli. Pas aku pakai di siang hari sih oke, aman. Nah, pas malam harinya sebelum tidur aku cuci muka, terus aku pakai krim itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kulit aku tuh panas. Dan pas aku tanya adikku, karena kita satu kamar, kata adikku, muka kamu merah. Terus aku tuh kayak panik gitu, kayak kok bisa merah ya gitu. Terus akhirnya aku langsung, karena panik, aku langsung cuci muka lagi buat ngilangin krim-krim di muka aku gitu.
aku cuci muka, ngilangin semua, tuh mulai reda tuh panasnya. Terus aku nggak pakai apa-apa, akhirnya aku tidur. Dan yang bikin aku sekaget-kagetnya pas aku bangun paginya, muka aku jerawatan parah jadi kayak breakout gitu. Nah aku dulu kan nggak ngerti breakout itu apa, dan aku tuh sampai kayak aduh pengen nangis ngeliat kaca tuh. Jadi di sini, ini di pipi sini nih, sini, terus sampai ke sini, terus di jidat. Dan itu udah gitu sebelum aku pakai krim itu memang muka aku tuh lagi jerawatan di sini, yang sini, dan ketambahan yang di sini. Aku tuh kayak pengen nangis gitu di depan kaca, karena depan kamar aku tuh pintu kamar langsung kaca gitu. Kayak mukaku kok makin parah gitu. Terus akhirnya oke, aku coba untuk kalem. Nah pas aku sampai sekolahan, aku tuh ditanyain berbagai macam pertanyaan. Kamu muka lo kenapa? Kok muka lo jadi jerawatan banget sih? Itu muka diapain? Aduh, dan itu adalah first time banget buat aku galau gara-gara jerawat. Itu first time dalam hidup aku. Akhirnya aku punya teman nih ya. Nah dia itu jerawatan juga, pejuang jerawat juga gitu. Tapi jerawat dia sama aku tuh kalau aku tuh lebih cenderung ke lebih banyak yang kecil-kecil, ada isinya tapi banyak, dan dia tuh gede-gede dan ada isinya gitu, kayak jerawat berisi gitu tapi gede-gede gitu. Nah habis itu kita ngobrol-ngobrol tuh. Nah aku cerita kalau aku tuh habis pakai ini gitu. Nah habis itu dia bilang gini, coba deh, gue juga lagi pakai krim apa namanya, krim DR kalau nggak salah deh, nanti aku cantumin fotonya di sini. Nah ini pakai krim ini gitu, bagus kok gitu, ini gue lagi coba pakai ini gitu, bikin putih juga. Emang sih pas aku lihat itu muka dia tuh jadi putih, nggak kusam. Tapi kalau untuk jerawat aku belum melihat ada perubahan saat itu, karena katanya juga baru pakai berapa kali gitu. Nah habis itu aku nanya beli di mana gitu, beli di salah satu apotek kecantikan gitu. Oke gitu. Nah aku coba pengen beli. Pas aku ke apotek kecantikan itu, aku tanya, mbak aku mau krim DR ini dong gitu. Pas aku beli nggak tahu kenapa pas aku cobain untuk pertama kalinya banget, muka aku tuh langsung gatel-gatel gitu. Terus karena aku trauma takutnya nanti malah makin parah, akhirnya aku langsung cuci muka lagi, dan aku langsung nggak mau pakai itu lagi. Nah keesokan harinya untungnya sih muka aku aku tuh kayak takut, aduh jangan-jangan besok jerawat aku makin tambah gitu. Nah pas kebesokannya pas aku lihat masih sama dengan jerawat yang banyak, tapi memang nggak nambah gitu. Oke, masih aman berarti kan. Terus pas aku nyampe sekolah aku cerita sama temen aku, dan dia nanya udah dicoba belum. Terus aku bilang aku udah coba, tapi ternyata di muka aku itu gatel. Oke, akhirnya aku stop, aku langsung nggak pakai lagi. Jadi itu krim akhirnya tidak terpakai, terbuang sia-sia. Nah ini juga saking aku nggak tahu semuanya tentang krim, aku juga nggak tahu mana krim yang berbahaya dan krim yang tidak berbahaya gitu. Jadi kayak direkomendasiin pakai di rumah, kayak aku nggak tahu itu bahaya apa enggak. Nah pas aku naik kelas 2 SMK, ini nanti kalau ada fotonya aku taruh sini ya, muka aku tuh kusam, jerawatannya malah jadi gede-gede, apalagi di bagian pipi sini, jidat tuh. Kalau misalnya aku sholat tuh rasanya tuh ya ampun sakit banget pas sujud gitu, sampai pusing kadang. Nah habis itu aku tuh makin kalau aku harus pakai apa sih gitu.
kayak aduh gimana gitu. Nah habis itu aku nanya-nanya sama temen-temen aku yang berhasil berjuang melawan jerawat. Nah ada temen aku nyaranin ini pakai ini aja, apa tuh namanya, aloe vera tuh, yang apa tuh namanya, aloe vera gitu. Nanti kalau ada gambarnya aku cari di sini ya, aku cantumin di sini. Oke, aku beli. Ternyata gagal juga, muka aku malah jadi gatel, panas, dan malah makin tambah jerawatnya. Lama-lama aku makin insecure dong, insecure kalau kumpul sama teman-teman aku. Terus habis itu, bukan hanya di situ aja, akhirnya aku ketemu sama krim temulawak yang ting, pasti kalian tahu krim temulawak ini. Nah aku pakai selama sebulan, alhamdulillahnya muka aku mulus. Kayaknya aku masih ada fotonya sih, muka aku mulus, putih, benar-benar putih, dan aku pede gitu ya. Nah tapi saat 1 bulan pemakaian kan habis nih, aku beli lagi. Nah aku beli lagi, nggak tahu itu ori atau KW intinya, tapi memang bentuk krimnya tuh berbeda dari yang awal aku beli, tapi tetap aku pakai nih. Nah habis itu ada temen aku nyaranin, bilang gini, pakai apa kak? Terus aku jawab dong, krim temulawak. Terus giniin, krim temulawak itu kan nggak boleh dipakai soalnya mengandung merkuri. Terus kayak, hah? Serius? Akhirnya oke, aku stop. Dan bener aja, pas aku stop itu muka aku makin parah separah-parahnya. Muka aku langsung break out parah, dan itu sampai sakit gitu, sampai bener-bener kayak luka gitu, sakit banget, kayak aduh. Terus kata temen aku gini, pantesan muka lo tuh putih bersih, tapi putihnya tuh kayak putih mayat gitu. Hah, iya apa gitu? Iya, putihnya kayak putih mayat gitu, bukan putih sehat gitu. Ya Allah, pas aku berhenti 3 harian terus langsung break out parah pokoknya. Sampai nih kalau aku pakai kerudung itu tuh sakit, di sini tuh sakit, kata di sini break outnya. Terus nggak bisa dikencengin gitu, harus longgar karena sakit. Terus kalau ngomong tuh kayak sakit banget di sini. Ya ampun, itu breakout terparah yang pernah aku rasain. Akhirnya aku udah mulai capek sih gitu, walaupun di luar sana masih ada orang yang lebih berjuang daripada aku. Akhirnya aku capek banget pas naik kelas 3 SMK itu. Akhirnya aku ngumpulin duit dari uang jajan aku. Akhirnya aku memberanikan untuk ke dokter kecantikan. Namanya, aku tuh sempet searching gitu di daerah sini, dokter klinik kecantikan yang bagus gitu. Nah aku direkomendasiin ke klinik kecantikan Jasper yang ada di Margonda. Cuman karena aku tuh waktu itu males banget gitu kalau harus ke sono, ke Margonda gitu. Akhirnya aku cari yang terdekat rumah. Adalah klinik kecantikan di daerah perumahan Grand Depok City, namanya apa ya, klinik kecantikan Jasmine kalau nggak salah. Nah akhirnya aku kesana, inget banget, bermodalan uang yang dari uang jajan. Aku kesana minta anterin, temenin sama teman aku. Aku kesana terus aku konsultasi sama dokternya. Dokter bilang kalau muka aku tuh cenderung sensitif dan gampang berjerawat, jadi nggak bisa sembarangan aku tuh pakai produk gitu. Nah ditambah aku tuh anaknya bandel, disaranin ini mau, disaranin ini, tanpa cari tahu gitu yang cocok di kulit aku tuh apa. Akhirnya dokter ngasih aku resep, terus aku beli beberapa serangkaian, ada sabun, toner, terus total jerawat, dan krim siang malam. Itu habisnya sekitar 500.000 sama ini ya, sama konsul. Untuk anak sekolah segitu lumayan mahal gitu. Akhirnya aku pakai tuh krim semua dari dokter rutin
selama 1 bulan, dan alhamdulillahnya ada perubahan. Nanti kalau ada fotonya aku taruh di sini ya. Ada perubahan. Memang nggak bisa langsung gitu, cuman seenggaknya ada perubahan dikit demi sedikit gitu. Nah, pas bulan kedua aku mau kontrol, nah karena anak sekolahan ya, akhirnya aku pindah klinik kecantikan ke Jasper. Nggak apa-apa lah, jauh, yang penting harganya tidak semahal yang di Jasmine. Akhirnya aku ke Jasper, aku konsul dan diresepin krim. Bulan kedua pakai Jasper, alhamdulillah makin membaik nih, makin membaik. Nah, bulan kedua itu kalau nggak salah aku itu mau kelulusan wisuda SMK. Nah, karena muka aku membaik, aku nggak, yang sedikit ada rasa seneng, karena aku kan pasti di make upin wisuda. Makanya aku di make upin walaupun masih ada jerawat, tapi seenggaknya aku nggak yang kusam-kusam banget gitu mukanya. Oke, akhirnya aku wisuda. Nah, aku ngelamar kerja. Nah, mungkin kan aku stres ya, ngelamar kerja nggak dapet belum dapat. Akhirnya muka aku timbul lagi, ditambah aku kayak udah males gitu loh perawatan, karena aku ngerasa muka aku udah baikan kok, jadi males lah perawatan lagi. Sampai krim itu habis, terus aku nggak balik lagi ke klinik itu. Akhirnya aku coba produk baru lagi. Nah, ini salahnya aku nggak konsisten dengan produk yang udah pas di muka aku. Akhirnya aku ke waktu itu kemana ya? Waktu itu aku ke Dandan, terus aku cari-cari sabun cuci muka sendiri, krim. Nah, aku dapet sabun cuci muka. Aku kan nanya ke mbaknya nih, mbak untuk kulit berjerawat tuh bagus siapa gitu. Akhirnya aku disaranin pakai Agnes gitu. Akhirnya aku beli sabun Agnes. Tapi karena Agnes itu tidak ada krimnya, dia hanya ada itu krim total jerawatnya aja gitu. Akhirnya aku belilah sabun Agnes aja, sabunnya aja aku beli, aku pakai, dan alhamdulillah tidak ada perubahan yang parah, maksudnya yang bikin jerawat aku malah makin tambah gitu. Nah, tapi ya itu, muka aku ya kayak gitu aja, stuck gitu, nggak ada perubahan yang meningkat, tapi nggak juga kayak jerawatan banget gitu juga enggak gitu. Nah, karena menurut aku nggak ada perubahannya gitu-gitu aja, aku nggak sabaran. Akhirnya aku cari-cari di sosial media, aku pengen coba produk yang katanya bikin glowing gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu aku ketemu produk, mereknya apa ya, aku lupa. Satu produk itu juga disaranin sama temen aku, katanya bagus karena di temen aku itu cocok, dan temen aku tuh mukanya juga berjerawat kayak aku. Aku pesan satu paket itu seharga 175.000 yang paket Agnes. Nah, aku pakai dan nggak ada perubahan sama sekali. Memang tidak jadi jerawat di muka aku, cuman ya udah gitu aja. Nah, masih aman nih muka aku. Nah, penyakitku datang itu tidak sabaran. Akhirnya karena aku tidak sabaran, aku coba beli lagi. Nah, di sini aku belinya bukan di sosial media ya, aku pergi ke Dandan, terus aku coba satu produk karena aku ditawarin sama mbaknya, ditanya jenis kulitnya apa. Nah, aku coba serangkaian dari Safi. Nah, ini yang ini nih, nanti aku cantumin gambarnya di sini. Aku pakai serangkaian